Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan membacakan Injil Lukas dan saya akan memberikan renungan singkat. Sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hati oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu,
Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Tetapi ia menjawabnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Teman-temanku yang terkasih, Yesus mengajarkan para muridnya dengan sebuah perumpamaan. Dalam Injil Lukas dikisahkan seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Anak yang bungsu meminta harta warisannya kepada sang ayah. Setelah harta itu diberikan, maka anak tersebut pergi dan menghabiskan harta warisannya. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita menjadi seperti si bungsu. Mungkin yang dihambur-hamburkan bukan hanya uang, seperti kehidupan sekarang. Mungkin waktu. Terkadang kita membuang waktu begitu saja. Apalagi dalam situasi di masa pandemi ini, banyak waktu luang namun tidak bisa digunakan dengan baik. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam perumpamaan agar kita bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari sebuah kesalahan-kesalahan. Tetapi, kita juga harus bisa memperbaiki kesalahan dan dosa-dosa kita, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita asalkan kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Hidup dalam dosa tidak akan merasa tenang karena akan ada ketakutan dan dihantui rasa bersalah. Seperti yang dikisahkan di dalam Injil Lukas bahwa anak yang bungsu setelah hartanya habis, anak tersebut kelaparan. Kemudian anak tersebut sadar dan pulang kepada ayahnya, meminta maaf kepada ayahnya. Begitu dengan Tuhan Yesus. Setiap manusia yang berdusta jika mau datang kepada Yesus dan bertobat dengan sungguh-sungguh, Yesus pun akan mengampuni dosa-dosa setiap manusia. Menerima pengampunan dari Allah seperti hidup kembali menjadi manusia atau terlahir kembali. Tidak ada dosa yang tidak diampuni jika kita mau datang kepada Yesus. Tuhan Yesus mencintai semua umatnya tanpa kecuali. Yesus mengharapkan setiap manusia menjadi yang baik. Hidup dalam kasih Tuhan akan menjadikan kita damai dan tentram. Tuhan, ampunilah kami atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ingatlah kami, Tuhan, supaya kami selalu berpegang teguh dalam kasih-Mu dan selalu meneladani ajaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian teman-teman renungan dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga renungan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.